semua. Di Universitas Harapan dengan nomor 4024011. Saya di sini akan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis adopsi emerging teknologis dalam warehouse berdasarkan jurnal Cupido dari tahun 2000. Dan ini membahas bagaimana organisasi untuk mengadopsi teknologi di era industri 4.0 dalam konteks manajemen. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, perkembangan industri saat ini kan gudang tuh sudah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Dengan berkembangnya e-commerce, tuntutan pengiriman cepat, gudang menjadi bagian strategis dalam sistem produksi rantai pasok. Permasalahannya adalah meskipun teknologi seperti IoT, AI, dan sistem manajemen gudang sudah tersedia, tidak semua perusahaan langsung mengadopsinya. Disinilah muncul pertanyaan penelitian, mengapa tingkat adopsi teknologi gudang berbeda-beda antar organisasi. Tujuan penelitian ini tuh sebenarnya bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi baru dalam manajemen gudang. Kayak di sini tuh penulis menggunakan kerangka TOE untuk memetakan faktor dominan pada level organisasi sehingga dapat diketahui apa yang sebenarnya paling menentukan keputusan adopsi. Lanjut, di sini tuh peneliti itu juga menggunakan kerangka TOE atau Technology Organization Informant gitu. Artinya keputusan adopsi teknologi tidak hanya dilihat dari teknologinya saja, dari sisi teknologi perusahaan di sini mempertimbangkan manfaat, keamanan, dan kompleksitas. Terus dari sisi organisasi juga ada faktor seperti dukungan manajemen, biaya, dan kesiapan sumber daya manusia sangat berpengaruh. Sedangkan dari sisi lingkungan, tekanan persaingan, dan struktur pasar juga mendorong perubahan gitu. Ketiga aspek ini bersama-sama menentukan apakah teknologi akan diadopsi atau tidak. Ini di sini temuan penelitiannya yang menarik dari hasil penelitian ini adalah faktor paling dominannya ternyata bukan teknologinya. Memang keunggulannya relatif penting. Perusahaan ingin memastikan teknologi memberi manfaat nyata, namun ternyata faktor yang paling tinggi justru adalah dukungan manajemen dan struktur pasar. Artinya keputusan adopsi teknologi gudang lebih bersifat strategis daripada sekedar teknis. Kalau manajemen tidak mendukung atau pasar tidak menekan, transformasi tidak akan terjadi. Nah, di sini rekomendasi penelitiannya berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan pendekatan yang holistik. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan secara bersamaan. Selain itu, komitmen manajemen sangat penting, serta perlu penelitian lanjutan berbasis data primer untuk memperkuat hasil. Lanjut, di sini tuh dianalisis penerapan di Indonesia. Jika kita lihat konteksnya di Indonesia, peluangnya tuh cukup besar. Pertumbuhan di e-commerce tuh sangat pesat. Pemerintah juga mendorong transformasi industri melalui program Making Indonesia 4.0. Namun tantangannya di sini juga signifikan gitu. Biaya investasi tinggi, kesiapan sumber daya manusia belum merata, dan infrastruktur digital belum sepenuhnya optimal. Hambatan lainnya adalah ketidakjelasan ROI, return on investment, terus juga ada kesulitan integrasi sistem yang lama dengan teknologi baru. Nah, hambatan lainnya di sini ada optimalitas penerapan. Menurut saya, agar penerapan optimal di Indonesia, pendekatannya harus bertahap dan adaptif. Tidak harus langsung full automation, bisa dimulai dari sistem manajemen gudang berbasis cloud, peningkatan pelatihan sumber daya manusia, atau kolaborasi dengan vendor lokal gitu. Mungkin pendekatan ini jadi lebih realistis untuk kondisi industri nasional. Saya juga mencari kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Dari sisi kelebihan, jurnal ini sangat sistematis dan komprehensif karena menganalisis 70 artikel ilmiah gitu, fokusnya spesifik pada manajemen gudang dan memberikan insight strategis bahwa manajemen dan struktur pasar itu lebih dominan daripada teknologi. Namun penelitian ini juga masih berbasis literatur,
sekunder, belum ada validasi empiris langsung gitu. Jadi selain itu belum membedakan skala perusahaan dan belum menyediakan model implementasi yang operasional. Nah, dapat saya simpulkan secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi gudang menuju gudang 4.0 bukan hanya persoalan teknologi, keputusan adopsi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan manajemen dan tekanan pasar. Artinya digitalisasi gudang adalah keputusan strategis yang harus dipahami secara holistik. Dan dalam konteks Indonesia, implementasinya tuh sangat mungkin, tetapi memerlukan pendekatan bertahap dan kesiapan, organisasi. Sekian, presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.